gue pulang nih, nganterin dia pulang. Entah gue di motor atau di mobil, gue ngomong ke diri gue, kapan ya gue bisa ketemu dia lagi. Itu sinyal utama gue. Sinyal pertama gue begitu. Dan bacanya yang keempat ini gue tahu dia nih beda agama sama gue. Dan itu di hati gue ngomong kapan ya gue bisa ketemu sama dia lagi. Ada atau enggaknya gue nanti, ya gue sayang sama dia sih. Anjing nangis gue. Liu U Se San Ol I. Oke, balik lagi di podcast orang biasa. Podcast tempatnya orang-orang biasa, bukan tempat orang terkenal, bukan artis, karena ini bukan podcast biasa. Biasa aja ini berarti podcast ya? Biasa aja. Makanya tamunya juga biasa aja. Biasa aja, bukan artis, bukan siapa lah. Bukan dong, tapi kali ini spesial gue nih. Apa tuh? Ya, kedatangan lu gue. Cie, spesial dari Don Juan. Oke, Fikri Mustaqim. Yes, Fikri Mustaqim, orang biasa yang pasti gue. Orang biasa, namanya pun udah Islami banget ya. Anjir lo. dari nama Fikri Mustaqim. Pasti pacar Anda itu hijab dong. Kenapa kalau mikirnya gitu? Kenapa lu mikirnya gitu? Iya, nama lu kan udah Islami banget bro. Iya sih. Ya harus hijab lah bro. Sayangnya nih Fikri itu dulu bokap gue pernah nanya bokap gue kan, Fikri Mustaqim itu artinya apa kan? Kalau kata bokap gue itu Fikri itu artinya pikiran. Oke. Mustaqim itu lurus. Jadi pikiran yang lurus. Tapi sayang tipenya suka cici-cici, gimana bro? Langsung to the point nih. Tipenya cici-cici ya kan? Ya cici-cici juga gak apa-apa dong, kan lurus juga kan. Lurus juga lah sama. Iya. Nggak ada masalah kok. Gak ada masalah ya. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah, tipe namanya tipe. Tipe namanya kan. Terus cewek lu sekarang cici-cici dong kalau gitu? Beda agama sih gue sekarang. Oh beda agama. Gue kira mualaf tadi cici-cici juga. Enggak. Belum bro, enggak sih. Jangan aja, belum tahu gue. Iya bro, kenapa bro? Justru ini yang mau kita omongin nih. Lu kenapa berpikir untuk berjalan tidak lurus seperti yang tadi lu bilang gitu loh. Lu kan sebenarnya muka ada, tinggi badan udah yang dicari banget di Indonesia gitu loh. Kenapa gue suka sama minoritas ya? Kenapa lu malah cari cici-cici? Bagian gua mana ntar? Iya juga ya. Lu koko-koko. Enggak. Kenapa bro? Oke, sebenarnya gini bro, awal mula nih. Ini sebenarnya gue sorry nih ya, ini bukan suatu pembelaan ya. Pembelaan atau kalau bisa sih jangan dicontoh kali ya. Gue dulu gini bro, gue tuh dulu sorry nih ya, paling anti banget bro gue sama pacaran yang beda agama. Oh gitu? Paling anti bro. Sejak kapan lu? Dari gue kenal cewek aja. Oh, dari lu kecil berarti lu udah... Ya menurut gue repot aja sih. Pasti repot ya? Repot. Jadi gue mendingan gue menghindar. Mending gue menghindar nih. Gue dulu ada temen gue orang Katolik. Jatuh cinta dia sama orang Padang cuy. Muslim. Curhat ke gue. Gue bilang, jangan bro, gue bilang. Lu dari awal aja lu udah nggak, gue bilang, lu dari awal udah nggak sejalan. Gimana lu mau hidup berdua, berdampingan, gue bilang. Dulu gue begitu. Kapan itu? Itu mungkin kisaran 3 atau 2 tahun lalu gue masih berpegangan hal seperti itu. Oh, baru berarti ya? Baru. Nah, karena waktu itu posisinya gue masih belum kenal sama cewek gue yang sekarang ya. Belum kenal. Dan ketika itu gue masih punya pacar juga, mantan. Lu pacaran berapa kali sih? Jujur ya bro, gue pacaran yang gue hitung, yang gue ada perasaan ya. Yang serius itu 1, 2, 3, 4 lah. 4 kali yang serius? Yang serius. Berarti Anda gak serius dong bangsat. Jarang gue bro. 4 kali loh. 4 kali gue, yang bener-bener serius ya. Yang bener-bener gue serius, ada perasaan 4 kali lah. 4 kali. Dan gue juga, tapi gini, gue ketika gue pacaran sama yang seiman,
ketika gue pacaran sama si Iman, gue gini deh, apa namanya? Gue tuh susah orangnya buat buka hati. Oh gitu. Susah banget gue. Asli gue susah banget buat buka hati. Kata lu serius, bro? Tapi gue ketika ada cewek misalnya nih, ya sekarang muslim banyak ya. Kayak gue di sini mayoritas nih, beda sama lu minoritas. Gue di sini mayoritas kan. Yang habis gue ntar anjing lah emang. Terus gue ini pacaran sama muslim gitu. Ada aja masalahnya. Oh gitu. Ada aja. Tapi gue bukan berarti gue bilangnya mereka yang bermasalah ya. Iya. Gue juga pasti bermasalah lah. Ya lu lah yang bermasalah. Terus? Anjing enggak lah. Bro, gue salah, gue sad boy cuy. Apa? Gue selalu disakitin. Oh gitu. Iya. 4 kali selalu disakitin? Iya. Sama yang terakhir gue disakitin kok. Oh gitu? Iya. Wah jangan-jangan dari sisi lu doang lagi. Ntar sih dari sisi dia juga bilang dia yang disakitin lah. Enggak bro. Enggak ya? Enggak, orang gue sama yang terakhir gue pilihan nomor 3 kok. Anjing nomor 2-nya siapa? Nomor 1-nya suaminya yang sekarang. Oh lu pilihan nomor 3-nya dia? Iya. Wah. Gue ngejalanin itu hampir 2 tahun cuy. Waduh. Dan gue jujur ya, gue tuh dulu ketika gue serius, ketika gue jatuh cinta gue sama cewek, gue ngerasa gue nggak pernah dimiliki sama mereka. Gue selalu kesepian aja. Oh gitu? Iya cuy, selalu kesepian. Ini lu selama 4 kali pacaran kayak begitu? 4 kali ini sama cewek lu yang sekarang ya? Iya sama cewek gue yang sekarang. Oh berarti ketiga kali lah ya? Iya, cewek gue yang keempat sekarang. Oke, kebetulan gue dulu ketemu sama cewek gue yang sekarang. Sebenarnya gue dari pas dia kerja satu kantor sama gue interest sama dia. Cuma gue nggak pernah negor dia sama sekali. Oke. Nggak pernah negor dia sama sekali. Tiba-tiba dia pindah, gue nggak tahu dia pindah kan. Oh pindah kantor? Pindah kantor dia ke Jogja. Oke. Gue godain dong di IG-in. Kamu di Jogja ya sekarang? Anjir. Iya nih. Itu jarang ngomong ya, status jarang ngomong ya sebelumnya? Gak pernah negur. Oh nggak pernah ngomong? Gak pernah negur. Begitu dia keluar baru lu ngomong? Dulu gue pernah ngajak dia jalan. Oh gitu? Dia gak mau, gue ditolak sama dia. Kalau kata dia kalau liburan enaknya tiduran di kosan gitu. Anjing gue bilang. Udah. Jangan ajak jalan dong kalau gitu, ajak tidur. Ya jalan ya gak mau. Terus gak lama 2 tahun berselang, akhirnya gue hubungin dia via IG. Gak tau kenapa dia mau. Oh gitu? Mau cuy. Mau. Gue ngobrol sama dia langsung enak aja. Oh gitu? Iya. Langsung enak aja gitu. Ngobrolnya enak. Dan gue tahu tipikal diri gue ya. Gue ketemu cewek nggak 1-2 kali lah. Ketika gue ngejalanin tuh, gue kalau datang cewek ya udah gitu. Besoknya gue belum tentu gue inget namanya, bukan gue sombong ya. Tapi ketika gue udah ngomong di dalam hati gue ngomong, kapan ya gue bisa ketemu dia lagi? Wah, anjing ya kan. Bangsatnya sama dia gue ngomong gitu dalam hati cuy. Gue nih tipikal gue kalau gue serius sama cewek, gue suka sama cewek. Ketika gue jalan, gue pulang nih, nganterin dia pulang. Entah gue di motor atau di mobil, gue ngomong ke diri gue, kapan ya gue bisa ketemu dia lagi? Itu sinyal utama gue. Sinyal pertama gue begitu. Dan bacanya keempat ini gue tahu dia nih beda agama sama gue. Dan itu di hati gue ngomong kapan ya gue bisa ketemu sama dia lagi. Beda suku, beda agama. Ya, dan itu sesuatu hal yang dari dulu gue hindarin cuy. Dan itu sesuatu hal yang dari dulu gue hindarin. Gue kayak gue iseng deh gitu kan. Gue WA-an, nyaman. Dan dia tiba-tiba ngomong, aku minggu depan mau ke Jakarta, mau ngapain? Kan dulu waktu itu dia kerja di Jogja kan, dari Jakarta pindah ke Jogja. Interview. Oh, otak gue cepet langsung. Yaudah nanti aku jemput. Naik apaan deh kan? Naik kereta ya kan? Oke, nanti aku jemput ya kan? Wah itu udah signal tuh. Udah sinyal. Iya. Kan? Gue jemput, makan segala macam, makin nyaman bro. Makin nyaman gue. Makin nyaman. Iya. Makin nyaman gue. Sampai akhirnya gue ngejalanin dia tuh sama dia tuh LDR sekitar setahun gue. LDR? Oh berarti dia balik lagi ke Jogja ya? Enggak, dia di Jakarta. Dia seperti Jakarta, nyokapnya sakit. Oh. Dia akhirnya resign dari kerjaan dia yang di Jakarta. Dia pulang ke Kalimantan buat ngerawat nyokapnya. Dia fokus ke nyokapnya. Gue sempat diputusin sama dia. Oh gitu? Iya. Karena dia mikir gue sempat diputusin sama dia nelfon gue. Lu gak penting menurut gue, lu gak penting nunggu gue, kata dia. Gitu?
Iya. Lu nggak penting nunggu gue. Lu banyak kok yang mau sama lu, kata dia. Karena gue nggak tahu gue kapan lagi bisa pulang ke sana. Bahkan gue mungkin gue nggak pulang. Terus gue bilang, kalau emang lu mau mutusin gue harus ketemu sama lu. Ternyata nggak jadi, karena nggak bisa kan. Akhirnya gue ngomong, intinya gue nunggu lu. Gue bilang gitu. Intinya gue nunggu lu. Tapi gue nggak bisa prioritasin lu ke hal yang utama. Jadi yang pertama. Karena dia fokus ke orang tua, bukan karena dia bapaknya udah nggak ada, dia tinggal satu nyokapnya. Ya udah, gue dari situ mencoba mengalah aja. Gue kayak orang goblok, gue nunggu kok. Oh gitu? Nunggu bro. Lu nggak nyari lu? Gila bro, di WA seminggu cuma 2 kali. Di WA sama dia? Iya, selama 7 bulan gue cuma 2 kali. Gue kayak orang goblok nih. Oh gitu? Kehilangan banget dong lu? Parah. Tapi gue jujur kok, pas begitu gue diputusin sama dia, gue takut kehilangan, baru di situ ngerasain. Di situ gue takut kehilangan kan. Akhirnya ya udah gue ngejalanin aja, gue LDR sama 7 bulan itu gue LDR. Baru 2 bulan sekarang ini dia pulang ke Jakarta. Makin dalam gue. Oh gitu? Iya, dia pun makin dalam sama gue. Ya intinya sebenarnya ini gue sama yang beda ini, gue ngerasa gue dimilikin sama dia. Gue nggak pernah ribut, gue nggak pernah rese, dia juga nggak banyak nuntut lah, enak aja ngejalaninnya sih. Cuman gue kalau nanya ke teman gue, kenapa ya gue giliran sama yang beda agama nggak ada masalah ya, giliran sama yang satu agama kayaknya gue masalah mulu. Karena masalah lu di agama anjing, kata dia. Iya juga ya, gue bilang. Yang kerikil jadi gue nggak ngelihat cuy, ada masalah kerikil ya udahlah gitu. Karena masalah lu lebih gede, apaan masalahnya? Agama masalah lu. Ya, anjing, gue bilang. Iya juga sih, gue bilang. Tapi emang kayaknya masalah utama di Indonesia sih emang kayaknya kalau dalam percintaan tuh agama ya. Agama bro. Susah. Kita mau kemana aja susah. Nggak bisa ngelak kita. Kita nggak bisa ngelak. Ini sebenarnya bukan patut dicontoh sih ya. Atau gue nggak, yang gue bilang tadi, gue nggak nyari pembelaan juga sih. Gue nggak membenarkan diri gue juga, karena kalau yang gue ngobrol sama hati gue dan cewek gue ngobrol dengan hatinya dia, sebenarnya ini bukan pilihan cuy. Kayak bukan pilihan dia maunya sama orang Islam, dia gue maunya sama yang non gitu. Itu bukan kemauan kita. Tapi kalau gue berbicara sebagai manusia ya bro. Buat tipikal orang cowok kayak gue yang susah jatuh cinta, susah buat buka hati. Menurut gue sih, kalau gue ngomong dalam nih ya, cinta itu kan datangnya dari Tuhan. Jadi. Iya. Bener dong? Iya. Gue tanpa membawa agama atau dalil-dalil ya, atau ayat-ayat ya. Cinta itu datangnya dari agama. Dari Tuhan. Gitu. Dan ya menurut gue, kalau gue sebagai manusia, gue nggak bisa komunikasi langsung sama Tuhan. Gue bukan Rasul, gue bukan Nabi, ya kan? Yang nggak bisa komunikasi. Cuman gue selalu bertanya gitu, kenapa gue bisa jatuh cinta sama yang beda? Apakah Tuhan ini memberi gue ujian? Ataukah Tuhan memberikan gue rezeki? Atau gimana nih, ya kan? Ya, intinya gue dikasih Tuhan jalan itu bro. Oke. Tapi sorry nih ya, gue mundur dikit ya. Tapi kalau lu nggak pernah berpikir bro, lu mungkin 3 kali lu berpacaran dengan yang serius. Mungkin lu emang belum dikasih orang yang tepat aja gitu loh. Iya. Bukan karena agamanya nih. Tadi kan kalau lu bicara di awal, gue kalau pacaran sama yang seagama kok nggak pernah beres ya. Kan lu bilang gitu kan tadi kan? Iya, rumit. Mungkin aja lu belum dapat, dan kebetulan lu dapat yang ini nih saat ini nih, yang kebetulan beda agama gitu loh. Jadi kalau menurut gue tidak bisa dikaitkan dengan agama sih sebenarnya masalah percintaan lu ini, karena emang yang keempat ini kebetulan lu ketemu sama orang yang kebetulan beda agama. Iya. Dan itu seneng, tapi lu takut kehilangan juga sih, menyakitkan juga gitu. Apa mungkin karena efek lu ditinggalin duluan bro? Sama siapa? Sama cewek lu. Kan dia sempat pergi ke Kalimantan kan? Iya. Iya. Enggak sih. Gue dari dulu ya, kalau sama cewek-cewek yang bukan 4 orang ini,
Gue kalau ditinggal mah seneng cuy. Oh gitu. Iya. Kayak yes gue bebas. Gue bisa main dengan yang lain nih ya kan. Gue bajingan gue. Kelihatan dari muka lu. Iya. Tapi gue kalau jatuh cinta gue, aduh. Gue kadang memilih buat buta kadang. Oh gitu. Iya. Gitu. Kadang ya gue kayak ngerasa ya udahlah, gue jalanin aja gitu. Gue jalanin. Dan tapi memang kisah percintaan gue kalau misalnya gue ketika gue ngasih harapan atau perasaan gue nih, gue dalam orangnya sih. Kalau gue jatuh cinta tuh gue dalam. Ya itu yang lu bilang tadi, mungkin gue bukan ke orang yang tepat ya. Bukan orang yang tepat, tapi kebetulan aja keyakinannya berbeda sama lu sih kalau menurut gue. Enggak, kalau sama mantan gue yang dulu. Oh, mantan yang dulu ya. Karena gue ngerasa dengan yang menurut orang itu lu gampang banget sama yang satu agama nih gitu. Tapi kenyataannya enggak bro yang gue jalanin. Gue disakitin mulu anjing. Harusnya kan emang iya kan, kalau halangan udah nggak ada loh kalau udah seiman. Iya, logik gitu bro. Keluarga juga seneng, dari keluarga dia juga seneng. Nah sekarang kan emang hambatan terbesar di Indonesia kan sebenarnya kan kalau nikah beda agama itu kan emang di keluarga kan. Di keluarga yang mengharapkan anaknya mendapatkan yang seiman kan. Nah itu lu nanggapin itu gimana? Keluarga lu sendiri gimana? Kalau keluarga gue sendiri, gue jujur cuy, buat saat ini gue baru ngobrol sama nyokap sih. Oh gitu. Gue baru ngobrol sama nyokap. Ya kalau nyokap gue tuh salah satu menurut gue ya bidadari yang baik banget sih buat gue. Dia tuh dari gue kecil nggak pernah kayak maki gue main tangan apalagi gitu. Dia cuman kalau ngomong ya sesuai orang tua ya, kalau bisa yang seiman gitu. Tapi ya kalau emang lu mau jalanin, coba aja, nggak apa-apa gitu. Tapi umur lu udah nggak muda lagi nih. Lu udah 30 tahun bro. Jalanin aja. Ya karena gue ngomong ke nyokap gue, cinta datangnya dari Allah ya mah, gue bilang. Ya, iya, apalagi tipikal kayak lu, susah buat lu suka sama cewek itu susah gitu. Kayak lu nih. Ya kayak gue, susah. Gue buat jatuh cinta ke perempuan susah gue. Oke. Terus ya udah, ya mungkin ini ujian buat lu atau rezeki buat lu dari Allah. Ya lu jalanin aja. Yang jalan yang ada di hadapan lu jalanin aja. Apa yang membuat lu jatuh cinta sama dia aja? Hatinya bro. Kenapa hatinya? Baik banget cuy, asli. Gue nggak, yang gue bilang tadi bro, gue secara psikologis gue dari keluarga broken. Oh ya, gue dulu sering dikasih tau gue sama nyokap gue, lo harus nikah sama orang yang lo paling cintain. Oke. Dan apa ya, lu broken berarti sorry nih, nyokap sama bokap? Nggak bisa. Nggak bisa, cuman toksik aja kadang. Oh gitu. Iyalah. Kadang menurut gue pas gue udah gede gue mikir kayak bersama itu belum tentu baik juga sih. Paham maksudnya? Oke. Ya jadi gue tuh selalu berusaha buat gue ke perempuan itu, buat pasangan gue terutama ya. Ya gue nikah sama orang yang gue cintain. Jadi gue mendingan gue yang cinta deh ke istri gue gitu. Oh gitu. Oh iya. Nah gue ketika gue jatuh cinta nih, gue selalu disia-siain kalau menurut gue bro. Nah giliran gue sama dia, itu gue yang gue bilang tadi, gue secara psikologis gue ngerasa kayak gue dimilikin aja. Kayak gue dijaga aja sama dia. Oh. Gue ngerasa gue disayang kok. Karena gue sebelumnya gue ngerasa kayak gue tuh kayak dicuekin, kayak gue tuh nggak disayang aja. Oke. Ya, mungkin gue kena di situ sih. Nah, yang membuat cewek lu balik dari Kalimantan itu apa? Setelah ini, apakah karena lu atau emang orang tuanya udah sembuh? Orang tuanya udah lumayan membaik lah. Udah bisa ditinggal. Gue nanya kan, lo kenapa balik ke Jakarta? Kenapa nggak di Jogja atau gimana? Ya karena ada lu, gue di sini. Oh shit. Ya karena ada lu, gue keingetan sama lu di sini. Gue diem cuy, pas digituin. Jadi lu selama ini walaupun lu jarang lu balas WA gue, seminggu cuma 2 kali lu udah kayak minum obat ya kan? Lu masih mikirin gue. Kalau gue nggak mikirin lu, gue nggak di sini. Itu sih. Terenyuh dong langsung lu.
Parah bro. Gue gak pernah dikitin sama perempuan. Oh gitu? Gak pernah gue. Gue sekali aja dulu ditangis sama perempuan, ujungnya dikecewain lagi sih. Udah gitu. Tapi emang dari dulu lu ini ya? Dari dulu lu selalu disakitin ya? Bukan lu yang nyakitin ya? Selalu gue. Hah? Karena tipe muka lu nih kayaknya tipe-tipe yang nyakitin nih kayaknya nih. Jujur bu. Iya. Banyak kan sih gue yang nyakitin. Oh gitu? Mungkin karmanya ketika gue serius kali. Karmanya sih di situ. Tapi ketika gue sama yang terakhir nih, sama yang terakhir, gue udah gak main gila lagi sama perempuan. Oh gitu? Udah gak main gila, gue udah tobat. Wow, dahsyat itu ya. Iya. Gue dulu pas gue putus sama yang kedua tuh sama yang sebelumnya, wah tuh gue gila-gilaan di situ sama dunia gelap gue. Sampai gue kadang suka lupa nama cewek yang kemarin gue ajak jalan siapa ya. Anjing, gak so ganteng gue anjing ya. Tapi gue nyakitin orang gak enak bro. Hah? Nyakitin orang itu gak enak. Menurut gue itu bukan kebanggaan kok buat gue. Setuju gue. Anjir, bukan kebanggaan. Apalagi nyokap gue cewek, adik gue cewek lagi. Bukan kebanggaan. Jadi mendingan gue lupain. Kalau pengalaman gue, jadi pengalaman gue. Enggak, kalau emang apa? Emang yang gue setuju tadi, nyakitin orang itu lebih sakit daripada pada saat kita disakitin. Iya, betul. Dan itu nggak susah hilang bro. Susah hilang. Asli. Lu buat orang nangis tuh gak enak cuy. Anjing, gak enak banget. Perasaan lu kayak ngerasa lu, anjing gue berdosa banget ya. Iya. Apalagi kalau udah sampai dia nggak pernah maafin lu kan. Wah tuh parah sih. Parah sih. Anjing parah banget. Parah sih. Cuman menurut gue kayak kalau yang sekarang gue ambil ya mungkin ya itulah. Tuhan kayak apa ya, ngasih gue sesuatu sih, sesuatu yang berharga sih. Gue yakin ini bukan beban buat gue kok, karena gue percaya cinta datang dari Tuhan. Ya kalau misalnya gue resah gitu, kalau cewek gue bilang ya lu keresahan lu kasih ke Tuhan aja, itu aja. Cewek lu Kristen nih? Kristen. Kristen Katolik? Prote. Oh Katolik. Protestan. Prote. Protestan ya? Iya. Iya. Emang kalau di gue emang ada itu, serahkan aja ke Tuhan. Iya. Terus gimana ntar lo rencananya nih, planningnya? Nikah sih gue mau. Lo mau nikah sama dia? Mau bro. Mau gue. Apapun caranya gue coba lakuin sih. Yang pasti gue sebagai laki-laki ya gue gentle ya. Tapi gini bro, kalau kita balik lagi nih ya ke percintaan beda agama, mental lu kuat nggak bro? Maksud gue gini loh, kalau di Indonesia kan ada kultur yang menikahi wanita itu sama dengan menikahi keluarganya. Iya. Dia juga menikahi keluarga lu gitu kan? Lu setuju nggak dengan statement itu? Setuju lah. Karena orang tua dia itu orang tua gue juga nantinya lah. Oke. Dan orang tua lu juga nanti orang tuanya dia kan? Iya. Oke. Berarti kan akan ada perbedaan tuh. Walaupun lu nya dari sisi lu sudah terima nih. Tapi kan dari kedua orang tua lu belum tentu bisa terima kan? Iya, gue harus mengawinkan itu. Nah, mental lu udah sekuat apa bro ngadepin itu? Kalau misalnya kayak lu tanya ya, mental gue udah sekuat apa? Jujur bro, gue pernah ngobrolin hal itu. Gue sering banget gue deep talk sama cewek gue yang sekarang gitu ya. Gue bilang kalau misalnya gue sendiri, ya gue nggak kuat. Gue manusia, gue bilang. Kalau misalnya berdua sama lu, gue yakin gue kuat. Biar orang yang ngina gue tuh, orang yang maki-maki ke gue nggak apa-apa, asal jangan maki-maki ke lu. Tapi lu harus ada di belakang gue ya, gue bilang. Lu harus kuatin gue. Lu mau nggak? Itu gue mau kata dia. Berarti gue ambil kesimpulan mental lu sama cewek lu udah dua-duanya kuat lah ya untuk ngadepin ini harusnya ya. Harus bro. Ya harus kuat lah bro. Harus kuat. Tapi gue ngomong gini nanti gue dibilang mendukung pernikahan beda agama lagi. Gini ya, kalau menurut gue, ya kita jangan menjadi hakim atau Tuhan di dunia sih ya. Gue bukannya gimana ya, sorry juga ya. Gue bukan ustadz atau pendeta bro ya. Maksud gue gak berani lah gue mengkritiki hal itu ya. Ya kita berbicara sebagai manusia aja sih bro. Masa apa ya? Ya intinya Tuhan tuh pasti punya rencana lah.
Tuhan pasti punya rencana. Kalau emang seandainya pun gue nggak jadi sama dia, pasti ada sesuatu kebahagiaan sih buat gue atau buat dia nantinya. Dan lu udah siap untuk itu? Jujur buat saat ini gue belum. Buat saat ini kebahagiaan gue dia. Kalau lu tanya, kenapa lu buta ya? Kenapa lu ada pilihan nih? Kalau temen deket gue yang orangnya agak chaos ngomongnya, lo ada pilihan. Kenapa lu ngasih milih pilihannya rumit? Gue bilang, kalau misalnya emang gue disuruh buta, gue lebih milih buta buat dia. Oh, sedahsyat itu ya? Iya bro, bener. Gue berpikir seperti itu. Gue bukan pembenaran ya. Tapi buat saat ini gue memilih hal itu. Oke. Gue memilih hal, ya kalau misalnya emang gue harus buta, ya gue milih buta dulu gitu. Nanti gimananya gue bisa melek lagi, gue sama dia kok. Gue harus ngejalanin ya, mungkin entah nanti gue diintimidasi sama keluarganya, entah gue diintimidasi sama keluarga gede gue ya kan. Iya benar. Ya gue harus jalanin berdua lah. Gue udah gede juga ya kan. Dan gue juga nggak mungkin lah ninggalin keluarga gue juga, nggak mungkin. Ya nggak mungkin kan? Nggak mungkin bro. Gue ninggalin orang tua gue, anjir dosa banget gue. Betul. Nggak bisa gue ninggalin orang tua gue juga. Cuman gue yakin ada jalan lah. Walaupun gue belum bisa ngebayangin ya jalannya seperti apa, cuman yang penting gue berusaha dulu deh. Planning lu ke depannya gimana? Planning gue ke depannya yang pasti, Lu bakal nikah di luar negeri? Karena kan lu tahu di Indonesia nggak akan pernah bisa. iya sih. Tapi gini dulu. Ini ada, maksudnya gini, dari sisi lu sama sisi dia sebenarnya udah bisa terima belum? Masih mikirin nggak perbedaan-perbedaan yang ada dari sisi lu sama dia? Apa nggak dipikirin? Apa emang sudah memaafkan perbedaannya? Gue udah maafin sih bro. Sekarang mana ada sih bro, lu mau ngelahirin nih, lu disuruh milih agama. Oh gitu ya? Iyalah. Sekarang masanya kali gue ngejelekin agama orang kok. Gue juga kasarnya sorry, gue juga agama gue sekarang gue juga keturunan kok. Bukan gue yang milih kan. Sekarang gue tanya lu, emang lu milih jadi Cina? Enggak kan? Lu jadi minoritas kan lu juga gak milih bro. Betul. Ya kan? Tapi dari sisi cewek lu sendiri juga udah kuat tuh. Kita saling memaafkan sih. Karena gini loh, kalau menurut gua kalau perbedaannya itu masih sering dipikirin, menurut gua nggak bakal pernah bisa. Yang penting bener kata lu sih, intinya memaafkan sih ya. Iya. Dengan perbedaan itu ya lo harus memaafkan sih. Memaafkan perbedaan itu dan justru yang di kesamaan yang dicari kalau menurut gua. Kesamaannya sih. Nah, kalau kayak gitu, lu nanti kemungkinan nikah di luar negeri dong? Kemungkinan itu mungkin ya. Tapi jujur bro, itu gak bisa diomongin sekarang deh. Gawat bro kalau diomongin bro. Nggak gini nih, kalau menurut gua kan dari sisi lu juga, kalau lu bilang sudah memaafkan, dari sisi lu tidak ingin menarik dia juga kan, dari sisi dia juga tidak ingin menarik lu kan sebenarnya. Iya kan? Karena ya. Berarti lu sendiri sudah setuju kan? Sebenarnya kalau menurut gua, kalau dua orang yang nikah itu udah aman sih. Masalahnya kan keluarganya yang harus dinikahin juga kan? Iya. Nah maksud gue, itu gimana nanti? Di Indonesia tuh nggak bisa loh, hukum Indonesia tuh sama sekali nggak bisa loh. Buat nikah beda agama ya? Nikah beda agama nggak bisa. Harus sesuai dengan yang diajarkan agama. Jadi agama di atasnya. Iya emang. Kan ada, kalau lu kan sipil ya? Gue KUA. Anjing, gue belum nikah sih, gue nggak tahu. Tapi tenang aja bro, kalau nyokap lu bilang udah ketuaan, kasih contoh aja gue. Kasih contoh. Anjing. Gue udah 40 anjing. Anjing. Baru 10 tahun. Parah. Jangan contoh gue bro. Lu segeralah menikahi cewek lu bro, gimana pun caranya bro. Amin. Ya gue harus cari jalan sih. Ya mungkin kalau misalnya emang gue nikah di luar negeri, ya nikah di luar negeri aja. Iya. Tapi bukan berarti gue mendukung pernikahan beda agama ya. Tapi kalau gue ngelihat udah dua orang cocok, udah dua-duanya nggak saling cekcok, udah nggak ada apa-apa. Menurut gue kenapa kita harus pisahin? Ya emang salahnya apa sih kalau saya mencintai harus dipisahin? Menurut gue sih nggak ada salahnya. Nggak ada salahnya kok. Tapi kalau lu ngomong nggak ada salahnya, lu jadi nyalain agama lu ntar. Enggak lah bro. Iya dong. Agama lu ngelarang bro. Enggak. Agama gue juga ngelarang bro. Ya, karena enggak. Kalau gue bukan menyalahkan agama gue. Gue kadang gue nggak suka kalau orang yang ngomong aja. Kalau orang yang menurut gue lu nggak tahu
rasanya nih, karena gue dulu orang yang kayak gitu ya, orang yang kayak jangan deh nikah apa lu pacaran sama beda agama. Iya, itu 3 tahun yang lalu lu masih berpikir gitu kan? Iya, tapi ketika lu sekarang gue ngerasain, ya gue dengan keyakinan gue, ya cinta datangnya dari Tuhan juga kok. Yang gue bilang ya udah gue jalanin aja. Nantinya gimana ya gue jalanin aja. Jadi kalau sekarang gue jatuh lebih ke pasrah aja sih. Lebih ke pasrah aja. Yang penting gue cinta, gue sayang, dia juga sama kayak gue. Ya gimana pun nanti, gue nggak menyalahkan agama gue atau menyalahkan agama lu ya. Karena menurut gue semua agama nggak ada yang mengajarkan kejelekan kok. Iya. Nggak ada, semua agama ngajarin kebaikan kok. Cuman ada bentrokan nih bro, antara cinta tadi dengan hukum yang ada kan? Iya. Kalau yang gue baca kan, kalau di agama lu kan engkau boleh menikahinya, tapi jangan mengambilnya dari aku. Bener ya? Nggak tahu gue. Gue juga nggak tahu sih. Cuma gue pernah scroll di TikTok aja. Mungkin ada. Ya. Cuman kayaknya nggak terlalu populer, jadi gue nggak tahu. Anjing nggak tahu deh. Gila sering ke gereja nih modelnya nih. Gitu. Nggak, kalau di agama gue sih jelas emang nggak boleh juga, beda agama nggak boleh. Itu sih yang gue tahu. Tapi kita lebih mudah untuk berpikir, oh nggak apa-apa gitu loh. Kalau di Muslim itu kan sebenarnya lu nggak ada celah untuk melakukan itu bro. Nggak ada. Nggak ada celah untuk berpikir menikah beda agama tuh nggak apa-apa. Nggak ada kan. Tapi yang gue bingung, sorry nih, kalau di luar negeri gimana ya? Ya kayak gue nih, contoh nih, ya, agama gue kalau misalnya kayak di Amerika kan minoritas nih bro. Ya. Dia nikah sama yang Kristen tuh hukumnya gimana ya? Ya nggak boleh bro, kan hukum lu udah bilang nggak boleh bro. Ya kalau misalnya kayak di Amerika, kayak di Inggris gitu, kan gue minoritas bro. Kalau di sana. Ya carilah yang minoritas juga sama kayak gue dong. Iya sih, susah juga ya. Iya juga ya, bukan pembelaan juga anjing. Nggak, tapi kalau lu ngomong percintaan beda agama, gue juga banyak bro. Banyak anjing. Nggak, gue juga pernah ada kasus percintaan beda agama. Makanya gue bilang dari selama yang gue jalanin, gue selalu berpikir gini, kalau gue tiba-tiba mencintai orang yang beda agama nih, gue selalu berpikir dari sisi gue selalu nggak apa-apa. Dari keluarga lo apa dari lo nih? Gue dan keluarga gue mungkin nggak apa-apa. Sorry kalau lu nanya keluarga, confirm ke bokap gue tuh, gue nggak tahu. Tapi menurut gue nggak apa-apa, karena di gua tuh lebih bebas sih, bukan lebih bebas, agamanya bilang nggak boleh, cuman tidak dikelotokin di kepala lu kalau itu nggak boleh gitu loh bro. Nggak fanatik lah ya. Nggak terlalu fanatik. Yang fanatik sih mungkin nggak boleh juga, tapi tidak sefanatik itu. Nah tapi dari pihak ceweknya itu yang selalu nggak bisa. Iya. Selalu nggak bisa, dan selalu pasti akan ada tarik menarik tuh, perbedaannya akan jadi kelihatan tuh. Sedangkan kan yang gue tahu, kalau kita mau pindah agama juga kan tidak boleh karena paksaan kan. Betul lah. Betul kan? Betul lah. Tapi kalau kita terpanggil atau itu, kita baru bisa pindah agama. Nah itu yang menurut gue lebih sulit sih kalau menurut gue di elu untuk menikah beda agama ya. Sulit bro. Gue jujur sih, gue pernah nanya juga ke temen gue yang jalanin beda agama ya. Menurut tuh gue harus gimana? Anjing lu nanya ke gue aja bingung gue harus gimana katanya. Anjing gue nanya siapa ya, gue bilang. Lu jangan nanya ke gue, kalau temen gue kan. Gue bingung gue harus gimana katanya. Aduh, sama-sama ya orang bingung gue bilang. Jadi ya udah, gue jalanin aja deh. Jalanin dengan apa yang gue yakini nih bro. Kalau ini karunia Tuhan juga lah cintanya. Terus lu total pacaran udah berapa lama sih yang ini? Gue jujur bro, ini rekor gue. Gue pacaran gak pernah nyampe setahun cuy. Yang dulu-dulu itu, yang 3 itu juga gak pernah nyampe setahun? Gak pernah gue. Oh gitu? Asli. Sekarang udah setahun gue. Oh tapi karena lu belum pernah nyampe setahun ya? Iya. Seumur hidup gue pacaran paling lama 3 bulan, 4 bulan anjing gue. Kacau. Kalau dulu yang 2 tahun nih, yang gue dulu yang terakhir nih 2 tahun, itu kebanyakan ngejar ya bro. Bukan pacarannya, kebanyakan ngejar aja. Cintanya terlalu berat di gue doang. Oke. Iya.
Ya tapi ya waktu ya. Kalau kayak gitu kan yang nyebuin waktu. Yang nyebuin waktu sih kayak gitu. Kalau sama yang ini adem anyem aja gue. Gue nggak pernah ribut kok. Nggak pernah ribut. Dan kita sering berpikir bareng aja sih. Sifat atau fisik, bro? Sifat lah, pemikiran. Fisik enggak? Fisik enggak. Enggak terlalu fisiknya. Enggak gue. Gue lebih ke sifat sih orangnya. Kadang yang gue bilang itu kadang apa ya kalau gue ya? Gue tuh komunikasi nomor 1 sih. Sekarang kalau cewek cantik banyak pak. Tapi kalau misalnya kalau misalnya nggak cocok nggak apa, nggak nyambung gue. Banyak kok cewek yang lebih cantik dari cewek gue yang dekat sama gue banyak. Yang lebih cantik dari cewek gue yang sekarang ya. Tapi ya gue nggak nyambung. Gue tuh orangnya gampang enggak deh gitu. Nggak nyambung gue. Gitu. Gampang ilfilan kali gue orangnya. Ya mungkin. Iya. Kelihatan sih. Iya gue orangnya gampang ilfilan asli. Mau menurut orang cantik tapi nggak nyambung ngomong sama gue cabut gue ghosting, gue cabut gitu. Oh makanya lu juga sering di ghosting ya? Karma gue sih, karma gue. Cewek lu berarti masih tipe-tipe yang ngomong lu orang gitu dong? Enggak. Oh enggak? Enggak lu orang ngomongnya udah halus dia di bahasa Indonesia. Udah halus ya. Soalnya dia dulu di rumah di kampungnya dia dididik kalau bokapnya tuh kalau info ke gue bahasa Indonesia, dibiasakan bahasa Indonesia. Oke. Jadi ketika dia merantau nih bahasa Indonesia udah bagus. Kalimantan Timur? Kalimantan Tengah. Oh Kalimantan Tengah. Iya. Palangkaraya dong ya? Palangkaraya. Oh, oke. Sorry. Orang tua dia masalah nggak? Udah tahu atau belum? Belum sih bro. Oh gitu? Belum. Dia belum ngobrol kayak sama orang tuanya. Tapi agamanya kuat nggak? Lumayan. Wih, ibunya orang gereja banget tuh. Tapi kalau abangnya udah tahu. Oke. Abangnya udah tahu, cuman kalau abangnya kan ngomong kalau saya gimana adik bahagia aja katanya. Kalau adik bahagia ya udah gitu. Ya kalau abang ya seangkatan lah bro. Lu seumur nggak sih sama dia? Sama abangnya? Sama cewek lu? Beda 6 tahun sih. Oh beda 6 tahun. Sama abangnya tuan lu ya? Tuan gue bener. Abangnya beda 2 tahun sama gue. Paling tua gue anjir. Anjing gue gak jelas. Jelas. Ya mungkin kalau masih umur segitu ya masih itu. Cuma kan orang tua. Tapi udah married cuy abangnya. Hah? Udah married. Udah anaknya udah 2. Oh gitu. Iya. Ya mungkin secara pemikiran lebih dewasa dari gue kali ya. Harusnya lebih dewasa sih. Dia udah ngejalanin pernikahan kok. Udah ngurus anak 2. Kalau orang tua ngomong ya orang-orang yang udah pada nikah, yang mungkin merasa lebih tahu dari yang belum nikah gitu loh. Ada yang ngomong cinta tuh kan cuma sugesti bro. Ibaratnya nanti kehidupan setelah pernikahan itu sebenarnya yang akan lo jalanin kan. Iya. Jadi lo lebih baik fokus kepada kehidupan setelah pernikahan itu daripada cinta lo yang sekarang. Lo setuju atau enggak? Enggak sih. Karena gue ngejalanin apa yang ada di keluarga gue. Gitu. Iya. Lu nggak ada cinta atau nggak ada kasih sayang di keluarga lu, bullshit juga pak. Bullshit cuy. Mau duit itu sebanyak apapun. Sorry nih bro, gue bukan orang susah. Tapi kalau misalnya ditanya gitu, bahagia lu kecil lu? Enggak. Padahal duit ada. Kalau ditanya bahagia lu kecil lu? Enggak. Orang gue sering yang ngeliat bokap nyokap gue pisah kok dibanding ngeliat bokap nyokap gue aku. Oh gitu? Iya. Sekarang menurut gue kalau di pernikahan itu ya cinta penting lah kalau buat gue ya bro. Karena gue ngerasain apa ya, merasakan ya drama rumah tangga lah ya. Iya. Gue merasakan hal itu gitu. Karena makanya gue sekarang ketika gue mau nikah, kalau gue pribadi bro, kalau misalnya gue nggak cinta dibanding gue maksain, mendingan gue nggak usah. Kasarnya sorry nih, seumuran lu nih gue belum nemuin cinta gue, mendingan gue nggak usah nikah kayak lu. Kalau gue, kalau sekedar begitu doang mah ya banyak bro. Sekedar ya kan banyak lah. Lu bisa beli kok laki-laki.
Tapi banyak juga yang ngomong gitu loh bro. Maksud gue gini, kehidupan setelah pernikahan itu kan yang dipikirin kan sudah bukan antara lu sama gue kan. Iyalah, anak juga pastilah. Nanti anak, nanti biaya ini, biaya itu. Pada akhirnya mereka ngejalanin kehidupan yang masing-masing yang untuk mempertahankan rumah tangga itu sebenarnya. Nah, menurut lu itu terjebak atau sebenarnya Keadaan. gimana bro? Ya terjebak dengan keadaan sih. Terjebak dengan keadaan kan? Iya, terjebak dengan keadaan. Berarti lu bisa ngomong yang ngomong kayak gitu. Lu terjebak aja lo sama pernikahan kayak gitu nggak? Iya sih, benar cuy. Tapi kan siapa sih yang nggak mau nikah cuy? Kalau gue ya, gue bukannya gue gila-gila nikah sih. Gue kadang kalau gue pribadi, gue itu ngerasa kesepian kalau Sabtu Minggu. Oh gitu. Iya. Gue paling bete gue WFH kayak sekarang cuy. Ketika gue di rumah gue nggak ketemu orang, bete gue. Kadang gue ke Sabtu Minggu anjir. Lu mobile bro ya? Mobile gue kerja. Enggak, orangnya emang mobile ya kemana-mana ya? Gue nggak biasa di satu tempat. Dan gue ketika Sabtu Minggu itu ngomong, gue nikah kali ya biar gue nemenin deh. Kadang gue suka terbesit kayak begitu. Lu nggak takut bosen? Ketika nikah, gue salah satu orang yang punya prinsip, gue dengan satu orang aja. Kalau sorry ya, tentang poligami, gue salah satu cowok yang nggak mendukung poligami. Kalau gue, karena menurut gue, lu poligami dengan orangnya seperti apa dulu. Kalau misalnya lu nikah sama yang lebih muda, yang lebih cantik dari istri, mah bullshit, sama aja cuy. Yang lu kedepankan nafsu anjing. Kalau gue ya, kalau lu mau nikah poligami, lu mau dalam tanda kutip lu mau ibadah, lu nikahin janda yang benar-benar susah. Oke. Kalau gue, gitu. Jadi kalau gue pribadi, kalau lu emang mau dapetin cewek yang lebih cantik, kenapa nggak lu dandanin bini lu? Kalau punya duit, entah suruh zumba kek, lu operasi plastik kek, lu kasih skincare mahal kek. Berarti lu setuju dong poligami dengan janda? Gue enggak bro. Tadi lu ngomong gitu soalnya. Enggak lah. Kalau misalnya gini, lu berpoligami dengan janda yang susah. Kalau gue ya, kalau gue janda yang susah, dan tanda kutip lu cuma membiayakan dan tanda kutip lu bukan nafsu. Iya. Gue fine aja. Cuman masalahnya kita manusia cuy. Kan gue bilang ya, anjir, bukan nabi cuy. Bukan rasul gitu, bukan nabi. Ya kalau nabi kan pilihan cuy. Nabi kan orang terpilih. Kalau kita manusia biasa. Iya udah gitu kan poligami juga harus disetujui pasangan pertama. Iyalah, bro, kita tuh laki-laki bro, berkahnya laki-laki tahu nggak lu di mana? Ya doa perempuan lah cuy. Oh gitu. Ya, bro doa ibu lu tuh. Oh iya kalau itu. Dahsyat Iya. bro. Tapi kalau ibu gue udah nggak ada gimana? Ya doa istri lu lah. Gue belum punya istri bro. Ya, makanya lu harus punya istri bro. Asli harus punya istri. Liu U Se San Ol I